Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali hadir di mata kuliah, studi penyajian dan persentase. Jadi alhamdulillah sekarang kita juga telah berada di materi atau pertemuan kita yang ke-11 ya. Jadi adapun, materi kita pada, eee, kesempatan kali ini yaitu mengenai, teknik persentase fotografi. Nah, berkaitan dengan, temanya kita pada, kesempatan ini yaitu mengenai fotografi atau foto ya. Jadi terkadang mungkin ada yang menganggap sepele bahwa, penyajian fotografi ini, terbilang cukup mudah ya. Mungkin hanya karena hanya memfoto sebuah objek, apakah ketika kita melakukan survei lapangan, kita foto misalnya kita butuh, foto untuk, fasilitas misalnya perkantoran. Kita kan cuma foto kantornya. Ya iya mungkin, tapi, terkadang, karena dianggapnya sepele ini makanya terkadang ada yang salah ketika menyajikannya, terkadang ada yang mungkin keliru ketika, menyajikannya apakah dalam bentuk laporan, apakah dalam bentuk, persentase, PowerPoint atau mungkin bisa jadi, dalam, bentuk, poster ya. Ah, seperti inilah kira-kira. Jadi, terkadang, mungkin ketika turun ke lapangan ya, mungkin karena dianggap sepele, makanya kadang, jadinya memfoto atau memotret sebuah objek itu, tidak, apa ya, tidak jelas seperti pada slide atau mungkin kabur atau mungkin buram karena terlalu terburu-buru dan mungkin juga karena mungkin dianggap sepele, makanya di asal foto saja. Kemudian, bisa jadi hanya memfoto tapi tidak fokus pada objeknya atau tidak jelas apa yang ingin disampaikan pada, foto yang diambil oleh teman-teman. Misalnya di, gambar satu ini kita tidak tahu dia ini, eee, mau menampilkan apa. Misalnya ini kan ada gambar, jalan yang mungkin banjir atau mungkin tergenang, kemudian ini tidak tahu apa yang mau disampaikan, apakah ini mau disampaikan bahwa, ruas jalannya itu tergenang atau mungkin ruas jalannya ini, adalah, dengan, permukaan paving atau apapun ini kita kan tidak tahu. Makanya dalam mengambil sebuah foto itu harus jelas bahwa ini loh yang akan kita, sampaikan dalam, foto tersebut. Nah, kemudian ini juga, terkadang mungkin karena terburu-buru atau mungkin, apa ya, tidak tahu ilmunya atau mungkin asal foto saja, makanya, tersampaikan seperti ini. Misalnya ini, mungkin niatnya mau, memfoto, fasilitas perkantoran. Jadi ini ada kantor Bupati Goa, mungkin karena mau niatnya ingin, memfoto fasilitas perkantoran, yang difoto hanya judul, apa ya, hanya tembok, tulisan kantornya saja, tidak difoto bangunannya. Mungkin seperti itu, sama dengan halnya dengan, eee, gambar kedua yaitu puskesmas. Jadi, mungkin niatnya mau, memfotret atau memfoto, fasilitas kesehatan atau puskesmasnya, tapi karena tidak tahu ilmunya, ya difoto, hanya tulisan puskesmasnya saja, tidak difoto bangunannya. Jadi, seperti ini. Itu kan terkadang yang terjadi. Nah, ketika, memfoto, misalnya memfoto, fasilitas perkantoran seperti ini kan mestinya, yang benarnya itu kan kita foto, dengan beserta bangunannya. Mungkin kita ambil, sedikit, eee, gambar, tembok yang menuliskan bahwa ini adalah kantor bupati, tapi kan mestinya yang ingin disampaikan bahwa kita memfoto bangunan kantornya, sehingga di foto itu nampak, oh ternyata kita tahu, oh foto kantor Bupati Goa itu kondisinya seperti ini. Jadi ada yang tersampaikan pada sebuah foto tersebut, seperti itu. Berkaitan dengan pengambilan foto, jadi kita kan di studio penyajian, persentase ini dan mungkin ke depannya
teman-teman di mata kuliah selanjutnya, itu kan selalu berkaitan dengan namanya survei lapangan dan pengambilan data di instansional. Nah, adapun eh, output dari survei lapangan ini kan ada penyajian data yang terlebih dahulu kita lakukan kompilasi data, kemudian melakukan penyajian sebuah data. Jadi inilah proses yang akan teman-teman temui di ketika teman-teman berada di dunia kepwk atau mungkin kuliah di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Nah, adapun konsep dari fotografi, jadi ini hanya materi apa ya? Mungkin ini teorinya ya. Jadi fotografi itu merupakan melukis suatu dengan sinar atau foto, sinargrafi atau melukis. Jadi fotografi merupakan pembuatan gambar melalui lensa, film atau pelekat cahaya. Kemudian fotografi ini atau foto pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, seorang ilmuwan berasal dari Yunani. Kemudian ada dari Cina yaitu Moti dan Ibnu Al-Haytham dari Mesir. Jadi foto pertama kali itu karya dari Ibn Nifs pada tahun 1826. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari foto, yang pertamanya itu manfaat teknik presentasi fotografi, yaitu dapat merekam objek secara akurat. Jadi ketika teman-teman memfoto misalnya sebuah bangunan perkantoran, itu kan bisa merekam secara akurat. Kita misalnya kita turun ke lapangan, mungkin entah apakah teman-teman keluar kota untuk turun lapangan, mungkin misalnya teman-teman ke Bulukumba lah misalnya, terus ingin mengabadikan atau supaya terekamlah hasil, mungkin teman-teman ketika ada di Makassar sudah tidak perlu lagi ke Bulukumba ketika sudah memfoto misalnya fasilitas perkantorannya. Mungkin ada yang dilupakan teman-teman. Oh, kira-kira bagaimana kondisinya fasilitas perkantoran di Bulukumba? Kan teman-teman bisa buka fotonya kembali. Oh, ternyata fasilitasnya masih layak, kan seperti itu. Kemudian memudahkan perencanaan, menganalisis wilayah perencanaan. Jadi dengan foto juga kita akan dimudahkan sebagai seorang perencana dalam menganalisis sebuah wilayah perencanaan. Jadi misalnya teman-teman ini kan dalam sebuah tim proyek misalnya ya. Jadi tim proyek itu kan terdiri dari orang yang melakukan survei, kemudian ada orang yang bertugas sebagai pembuat laporan, pembuat peta. Jadi orang yang bertindak sebagai surveyor ini yang turun ke lapangan, nanti dia yang akan, apakah dia foto, apakah dia survei apapun, kemudian dia akan mengirim datanya ke si pembuat laporan ini. Nah, si pembuat laporan inilah yang akan menganalisis, meskipun si pembuat laporan ini tidak berada langsung di lapangan, tapi karena hasil surveinya si surveyor ini dikirim ke si pembuat laporan ini, atau salah satu fotonya, dengan foto itu si pembuat laporan pun bisa menganalisis bahwa ternyata kondisi di lapangan itu seperti ini. Ya kan, karena ada foto yang dikirimkan, ada foto yang jelas yang dapat menyampaikan dan dapat dianalisis si pembuat laporan tersebut. Nah, poin ketiga juga sama, seluruh anggota tim dapat mengetahui gambaran kondisi wilayah perencanaan. Kemudian keempat yaitu objek yang sulit didatangi bisa diwakili dengan foto. Nah, sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa meskipun teman-teman tidak berada di lapangan lokasi surveinya, kalaupun memang teman-teman hanya berada di rumah, mungkin eh, anggota tim kita yang ada di lapangan itu yang mengirim foto. Jadi kita tidak perlu ke lapangan untuk mengetahui kondisi suatu wilayah perencanaan. Kan hanya dikirimkan foto oleh teman kita. Sudah tahu, oh seperti ini kondisinya misalnya. Topografinya di foto, mungkin kondisi mungkin bukit-bukit atau apa, itu kan bisa disampaikan dengan foto tersebut. Akhirnya teman-teman tahu, oh kondisi di lapangan itu seperti ini, kondisi jalannya seperti ini, kan bisa melalui foto. Kemudian kemampuan daya ingat manusia yang terbatas. Jadi
dengan foto juga ini bisa dapat membantu teman-teman yang mungkin daya ingatnya yang terbatas. Kita sebagai manusia kan daya ingatnya terbatas, makanya dengan foto dengan kita melakukan atau memfoto sebuah objek di lapangan, kemudian hasilnya itu dibawa ke studionya kita, itu kan bisa bisa mungkin eh, 1 minggu yang lalu kita habis survei, kemudian kita agak lupa-lupa nih. Oh, bagaimana lagi kondisinya itu lokasi ini, bagaimana kondisi jalannya ini, itu kan bisa kembali dibuka kembali fotonya. Oh, kita tahu. Oh, kondisi jalannya di lokasi A itu jalannya berlubang. Itu kan ada foto yang kita abadikan. Ah, itu yang membantu kita untuk mengingat kembali. Kemudian poin selanjutnya itu membantu surveyor merekam peta dan data jika tidak tersedia fotokopi. Nah, ini nih yang paling sangat membantu ketika teman-teman melakukan survei lapangan. Jadi, misalnya teman-teman melakukan survei lapangan di pelosok-pelosok ataupun desa-desa ya. Jadi terkadang di desa itu kan di kantor desa ataupun kantor kelurahannya itu kan tidak ada fotokopi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan foto ini. Jadi, misalnya ada buku eh, catatan kependudukan misalnya. Teman-teman tidak perlu mencatat lagi, teman-teman kan bisa memfoto bukunya atau mungkin isi bukunya yang dipoto. Jadi tidak perlu lagi cari repot-repot cari tempat fotokopi apa dan sebagainya. Jadi dengan foto ini bisa kita manfaatkan, kita ceritanya foto bukunya saja, foto isi bukunya. Jadi itu sangat membantu. Kemudian yang selanjutnya itu menghemat waktu dan persentase jadi lebih menarik. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari persentase fotografi. Yang pertama itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Jadi kenapa cukup mahal ya? Bisa dikatakan karena ketika ingin melakukan persentase melalui fotografi ini kan tentunya membutuhkan kamera yang mungkin di atas rata-rata yang harganya mungkin cukup mahal. Tapi sekarang mungkin sudah bisa diakali ya. Jadi mungkin setiap mahasiswa juga sudah punya smartphone Android ataupun apa yang memiliki kamera. Jadi sekarang itu smartphone itu dilengkapi dengan kamera yang bisa dibilang sudah lumayan lah untuk memfoto untuk keperluan survei dan sebagainya. Kemudian memerlukan keterampilan tersendiri yang harus dilatih dari awal. Jadi ya memang misalnya untuk memfoto itu kan harus punya keahlian tersendiri atau keterampilan tersendiri. Apakah teman-teman menggunakan kamera digital ataupun kamera kamera HP itu kan harus punya keterampilan tersendiri. Yang sampai teman-teman, wah saya ada eh, kameraku yang super canggih seperti ini. Tapi kan canggih kan belum tentu teman-teman tahu menggunakannya. Jadi seperti itu. Jadi adalah dibutuhkan keterampilan tersendiri dalam memfoto sebuah objek. Kemudian media, jadi media yang digunakan yaitu apakah dia menggunakan kamera atau mungkin kamera digital ataupun kamera dari smartphone. Jadi perkembangan teknologi hingga sekarang itu sudah semakin canggih ya. Jadi mungkin dulunya mungkin di zamannya saya dulu itu kan hanya menggunakan kamera digital yang eh, 6 megapiksel itu sudah sangat bagus ya. Ya, ketika kita menggunakan kamera itu sudah sangat canggih nih pada waktu zamannya saya survei. Beda halnya dengan sekarang. Sekarang kan kamera HP itu atau kamera smartphone itu kan sudah ada yang sampai 32 megapiksel, ada yang sampai 46 megapiksel, ada mungkin yang lebih di atas itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih ya. Dulunya di zaman sebelumnya juga zaman sebelumnya saya itu juga waktu masih kecil juga saya masih dapat itu yang kamera yang menggunakan roll. Jadi yang kamera menggunakan roll itu ada batasannya kalau tidak salah 32 kali potret itu sudah habis batasannya, kita ganti roll lagi. Jadi beda halnya sekarang. Sekarang kita hanya menggunakan micro SD yang kapasitasnya ada yang sampai 1 tera seperti itu. Jadi sudah semakin canggih lah ke media untuk foto. Kemudian kita masuk pada teknik penyajian foto. Nah,
Teknik penyajian foto ini saya bagi berdasarkan penyajian foto pada laporan, kemudian penyajian foto pada slide presentase, dan penyajian foto pada poster. Jadi kenapa saya bagi tiga? Karena saya sesuaikan dengan tugasnya teman-teman. Tugas kelompok kan ada pembuatan laporan, ada pembuatan slide presentasi nanti, kemudian ada pembuatan poster. Jadi secara umum untuk penyajian foto pada laporan, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatikan tata letak foto. Foto itu harus diproporsikan. Jadi kenapa diproporsikan? Jadi foto yang kita letakkan, foto yang kita masukkan pada sebuah laporan itu harus diletakkan proporsi. Proporsi artinya sebelah kiri dan sebelah kanan eh, layar kertas itu harus sama ukurannya. Jadi fotonya diletakkan di tengah-tengah seperti itu. Kemudian resolusinya baik dan jelas tentu saja ketika menampilkan atau menyajikan sebuah foto pada laporan yang harus menggunakan resolusi yang baik dan jelas. Karena kalau tidak jelas atau resolusinya rendah itu akan memberikan memberikan efek yang kurang bagus pada penyajian laporannya. Itu kan tidak jelas apa yang difoto, kemudian apa yang coba disampaikan pada foto tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ukuran foto tidak boleh gepeng. Gepeng dalam artian ini terkadang kan ada sebuah foto yang disajikan dalam laporan itu mungkin ukuran aslinya ditarik ke samping, akhirnya akan gambar fotonya akan gepeng. Jadi sebentar kita perlihatkan contoh gambarnya. Jadi fotonya akan gepeng ataupun ditarik ke bawah, akhirnya fotonya akan akan menjadi memanjang kelihatannya. Jadi tidak sesuai lah. Jadi misalnya saya mau memfoto misalnya orang, misalnya manusia, ketika saya foto manusia itu kan awalnya mungkin ukuran tubuhnya sesuai dengan yang aslinya, tapi ketika masukkan pada sebuah laporan kemudian apakah ditarik lebar itu kan eh, akan melebar juga hasil hasil jepretannya. Jadi seolah-olah orang atau manusia yang kita habis foto itu akan menjadi gemuk seperti itu. Makanya ukuran fotonya tidak boleh gepeng. Sebentar kita perlihatkan. Kemudian jika terdapat dua atau lebih foto, usahakan ukurannya sama. Jadi misalnya teman-teman menyajikan eh, dua foto yang dalam dalam bersamaan, misalnya dalam sebuah laporan bersamaan dua foto itu ditampilkan, ukurannya harus sama. Jadi jangan ada yang satunya besar, yang satunya kecil. Jadi ketika dua foto ini berdampingan itu kan akan jelek kelihatannya, akan tidak proporsi. Jadi ketika disandingkan dua foto ini, ukurannya harus disamakan. Kemudian berikan jarak antar foto. Jadi jarak antar foto, misalnya ada dua foto yang kita sandingkan, harus diberi jarak, jangan jangan menempel. Jadi kelihatannya bersambung, akan membingungkan ketika audiens atau orang-orang yang membaca laporannya akan jadi bingung ini foto apa. Kemudian selanjutnya di bawah foto itu diberi keterangan yang sesuai dengan foto tersebut. Jadi di penyajian laporan itu kan setelah foto itu ada di bawahnya itu kan ada keterangan gambar. Ini foto apa? Misalnya misalnya fasilitas perkantoran, mungkin kondisi fasilitas perkantoran. Itu kan ada keterangan. Jadi keterangan itu merujuk pada foto tersebut. Seperti ini contohnya. Jadi eh, ini yang dimaksud dengan proporsi. Jadi proporsi itu seimbang antara jarak pinggir kertas dengan foto dengan jarak kiri kanan kertas dengan foto. Jadi ini sama jaraknya. Ini juga sama jaraknya. Kemudian uh, karena teksnya ini batasannya sampai di sini, makanya fotonya juga jangan jangan melewati uh, paragraf ini. Jadi fotonya maksimal harus harus sejajar lah dengan paragrafnya ini. Jadi terkadang kan ada yang menyajikan sebuah foto pada sebuah laporan itu fotonya mungkin melewati
pinggiran dari paragraf ini, apakah dia lewat ataupun miring atau bagaimana. Pokoknya jangan sampai seperti itu. Jadi dia harus proporsi seperti ini. Kemudian yang dimaksud dengan keterangan gambarnya ini yang di bawah. Jadi ada keterangan gambarnya, misalnya ini adalah prasarana jaringan listrik, ya tentunya di bawahnya ada keterangan prasarana jaringan listrik. Seperti ini juga. Yang dimaksud dengan yang tadi yang dimaksud dengan eh, keterangan juga. Nah ini, jadi keterangan itu harus merujuk pada fotonya. Ini kan keterangannya adalah sarana peribadatan di Kabupaten Sinjai. Nah, gambarnya ternyata bukan sarana peribadatan. Ini yang salah. Jadi dia harus merujuk ke fotonya. Jadi misalnya ini sepertinya ini fasilitas kesehatan ya, mestinya kan di sini sarana kesehatan, bukan sarana peribadatan. Hanya judul gambar atau judul foto ini harus merujuk pada foto apa yang disampaikan di atasnya. Kemudian selanjutnya ini yang saya maksud, misalnya ada dua foto yang disandingkan ya, itu ukurannya harus sama antara foto yang satu dengan foto yang dua. Jangan menampilkan dua foto dengan ukuran yang berbeda seperti ini. Jadi ini kan ada dua foto yang disandingkan, tetapi ukurannya berbeda dengan foto yang kedua. Mestinya kan paling tidak ukurannya disamakan. Apakah lebarnya, panjangnya itu harus disesuaikan seperti ini. Jadi itu akan menambah kesan yang bagus pada penyajian laporannya. Kemudian selanjutnya ini juga misalnya ada 4 foto yang disandingkan, dia harus juga proporsi seperti ini, sama halnya dengan gambar yang ini juga. Kemudian ini, jadi jarak antara tiap foto itu harus diberikan minimal kurang lebih mungkin 2 mili atau mungkin berapa. Eh, jadi jangan ketika mensandingkan sebuah foto atau. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan berikan jarak pada fotonya. Jadi ketika mensandingkan foto, misalnya ada 2 foto atau mungkin lebih foto yang kita sandingkan dalam sebuah laporan, ya harus diberi jarak lah. Harus ada jarak antara foto yang satu dengan foto yang lainnya. Jangan dimepetkan seperti ini, karena ketika dimepetkan seperti ini akan membingungkan si pembaca. Jadi misalnya di gambar ini seperti kelihatan bersambung, padahal kan ini dua lokasi yang berbeda atau dua sarana yang berbeda. Jadi harus adalah jarak antara foto yang satu dengan foto yang lainnya. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan gepeng. Jadi foto aslinya kan seperti ini. Ya kan, foto aslinya seperti ini karena mungkin ditarik ke bawah, fotonya ditarik ke bawah, makanya dia akan kelihatan gepeng, atau mungkin ini ditarik ke samping, makanya eh, tempat sampahnya ini akan melebar. Jadi ketika kita membaca atau mungkin entah apakah kita ingin menjelaskan eh, fasilitas persampahan ini, mungkin ukurannya ini kan akan mengecoh ketika kita menjelaskan. Ini kan jadi ukurannya seperti melebar seperti ini, beda dengan gambar aslinya. Jadi itu harus sesuai dengan gambar aslinya. Jangan ditarik ditarik ke atas atau ke bawah. Jadi jangan tarik ke atas atau ke bawah. Jadi tarik sudutnya di sini jika ingin diperbesar ataupun ingin diperkecil. Atau kalaupun memang ingin ukurannya, misalnya ada ukuran tertentu, itu kan bisa di crop. Jadi jangan dikasih gepeng seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi misalnya ingin memperbesar gambarnya, ya tarik node yang di ujungnya ini, tarik node yang di sudutnya ini. Jangan tarik di node yang ada di tengah ataupun di tengah, di bawah, di atas maupun di tengah kiri kanan. Jadi yang ditarik itu adalah node yang ada di sudut, sehingga skalanya tetap. Jangan tarik bagian tengahnya, karena kalau bagian tengahnya yang ditarik itu akan gepeng, ataupun bagian tengahnya ini didorong itu akan gepeng, ataupun di bagian bawahnya. Kalau di bagian bawahnya ini ditarik ke bawah, gambar tong sampahnya ini atau tempat sampahnya ini akan menjadi memanjang. Jadi jangan seperti ini. Kemudian selanjutnya masuk kepada penyajian foto pada slide presentase atau poster. Jadi
sebenarnya yang perlu diperhatikan itu kurang lebih sama untuk penyajian foto laporan ya. Jadi perhatikan tata letaknya, proporsikan, kemudian gunakan resolusi yang baik dan jelas, kemudian ukuran foto tidak boleh gaping. Ketiga, selanjutnya yaitu jika terdapat dua foto, silakan disamakan ukurannya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika slide presentasi atau di poster itu kan terkadang di slide presentasi itu kan kita menggunakan apakah latar slide-nya kita warna hitam atau warna apa saja atau mungkin ada gambar-gambarnya. Nah, usahakan ketika menyajikan foto itu jangan seperti ini. Jadi ini seolah-olah fotonya tidak terlalu kentara karena latarnya hitam, kemudian fotonya juga ini agak gelap-gelap. Makanya harus diberi minimal diberilah garis pinggir ataupun apa yang bisa memisahkan. Ini kan seperti tergabung ke ke latarnya ini atau backgroundnya ini. Makanya ketika menyajikan sebuah foto dengan apakah di presentasi atau poster harus kontras antara warna latar dengan fotonya atau kalaupun memang sulit silakan diberikan garis pinggir pada fotonya ini nih. Jadi seperti ini. Minimal dikasih garis seperti inilah supaya atau dibingkai seperti ini supaya fotonya terlihat dengan jelas. Jadi jangan seperti sebelumnya seperti ini kan ini agak kurang kurang jelas ketika kita sampaikan. Apalagi mungkin orang yang melihat atau audiens yang melihatnya itu berada di mungkin agak jauh dari slide atau mungkin agak jauh dari layar. Itu akan tidak kentara. Beda halnya ketika kita menambahkan bingkai seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian juga bisa seperti ini. Jadi ketika misalnya menyajikan di poster ya. Jadi ketika menyajikan di poster itu kan biasanya juga kita menggunakan background yang mungkin ada gambar-gambarnya atau mungkin warna-warnanya yang berbeda-beda, mungkin bermacam-macam ya. Jadi perlu dikasih bingkai juga seperti ini. Apakah dia di model seperti ini kan namanya juga poster itu harus menarik. Kemudian namanya juga poster kan biasanya kita hanya taruh posternya di sebuah tempat. Artinya tidak ada yang bisa menjelaskan poster itu. Jadi eh, gambar atau fotonya ini harus diberi penjelasan seperti ini. Jadi beda halnya ketika mempresentasikan sebuah foto seperti di slide ini, itu tidak apa-apa, tidak diberi keterangan itu kan kita kan ada untuk menjelaskannya, ada pemateri yang bisa menjelaskan. Beda halnya dengan ketika menampilkan di poster. Di poster kan biasanya poster kan hanya kita simpan pada mungkin di mana kan ditempatkan apakah di kelurahan atau di mana. Itu kan posternya hanya disimpan, tidak ada, kita tidak setiap saat ada di tempat itu untuk menjelaskan bahwa ini adalah gambar drenase bla 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 bla. Jadi dalam poster itu ya tentu saja harus diberikan penjelasan, minimal penjelasan yang singkat atau ringkas terhadap misalnya ini drainase, ya jelaskan apa, tapi jangan juga terlalu panjang. Artinya singkat, padat, dan jelas. Jadi beda halnya ketika menyampaikan persentase di PowerPoint seperti ini kan saya ada untuk menjelaskan. Jadi tidak perlu tidak perlulah diberikan penjelasan teks lagi di slide-nya. Kalaupun memang mau memberikan, mungkin yang padat atau ringkas-ringkas saja. Seperti itu. Kemudian masuk pada teknik pengambilan gambar. Nah, jadi dalam teknik pengambilan gambar yang perlu diperhatikan yaitu pencahayaan. Jadi kita harus memperhatikan pencahayaannya. Kan ada seperti di slide pertama tadi, itu kan fotonya buram karena mungkin tidak perhatikan bagaimana pencahayaannya. Jadi saya rasa kalau kita menggunakan smartphone-nya kita kan ada biasa pengaturan pencahayaan, adalah di situ pengaturan-pengaturan yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian perhatikan objeknya dan kalau bisa juga tripod sih sebenarnya opsional ya. Jadi kalau hanya untuk sekedar survei, untuk memfoto fasilitas, memfoto sarana prasarana itu kan mungkin tidak perlu pakai tripod ya. Jadi mungkin saya rasa teman-teman bisa lah untuk memfoto dengan baik.
Nah, teknik pengambilan gambar yaitu nah jadi nah selanjutnya di teknik pengambilan gambar yang perlu diperhatikan yaitu foto yang direkam harus menggambarkan objek yang akan ditangkap. Jadi ketika mau foto itu harus benar-benar objeknya, misalnya mau foto masjid, ya harus objeknya masjid, jangan jangan papan masjidnya yang dipoto. Jadi masjidnya, bangunan masjid yang dipoto yang bisa menggambarkan kondisi dari masjid tersebut. Kemudian perhitungkan pencahayaannya, jadi teman-teman juga harus perhitungkan pencahayaannya. Terkadang kan kita memfoto sebuah objek itu kan biasanya ada siluet atau mungkin karena kita menghadap ke matahari, makanya ketika kita foto bangunan biasanya kan bangunannya akan tampak gelap karena mataharinya ada di belakang atau cahayanya ada di belakang. Usahakan teman-teman foto membelakangi matahari seperti itu. Kemudian fokuskan kamera, memiliki daya yang cukup, daya yang maksudnya daya baterai. Jadi ketika turun lapangan survei harus perhatikan daya atau baterai dari entah apakah menggunakan smartphone ataupun kamera digital atau kamera apa DSLR ya. Harus perhatikan dayanya. Kemudian mencantumkan keterangan dan sumber foto. Jadi sekarang kan teman-teman sudah pada menggunakan eh, smartphone atau Android ataupun apapun yang bisa mendownload beberapa aplikasi ya. Jadi ada kalau tidak salah ada aplikasi di Play Store itu namanya Open Camera. Jadi Open Camera itu ketika kita memotret atau memfoto sebuah objek, entah teman-teman berada di lokasi survei, itu bisa terlihat koordinatnya sama lokasinya teman-teman. Jadi aplikasi itu bisa dimanfaatkan. Banyak kok di Play Store, silahkan cari sendiri. Nah, kemudian ini contoh gambarnya, misalnya teman-teman ingin memfoto kantor Bupati Goa ya, jangan jangan pagarnya ini yang dipoto, yang pagar tulisannya minimal lah kelihatan bangunannya seperti ini. Jadi kalau memang teman-teman tidak bisa masuk ke lokasi atau wilayah kantornya ini, ya minimal lah kelihatan kantor bupatinya dari luar seperti ini. Kalaupun memang bisa masuk ya silahkan masuk untuk mengambil gambar yang lebih jelasnya lagi. Nah, kemudian ini juga tidak jelas apa yang mau dipoto. Apakah dia mau foto pohonnya atau mungkin mau foto kondisi bangunan perumahannya, ini kita tidak tahu. Jadi misalnya ingin memfoto kondisi dari perumahan, mestinya kan diperdekat, tidak usah memfoto dari lokasi yang sebelah sini. Silakan ambil gambarnya entah berdiri di belakang rumah ini atau di mana. Biasanya enggak seperti ini kan jadinya tidak jelas. Nah, kemudian ini mungkin niatnya ini ingin memfoto eh, kondisi ini, misalnya ini adalah kondisi perkantorannya, kan salah, jangan foto dari dalam, nah, jangan foto dari ruangannya, minimal teman-teman foto dari luar bangunannya seperti ini. Karena kan tujuannya biasanya untuk surveinya kita kita tidak perlu tahu, tidak tidak perlu memfoto kondisi di dalam ruangannya ini. Kita hanya foto di kondisi luarannya saja. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga tidak jelas. Ini sepertinya niatnya mau memfoto lapangan, tapi karena mungkin kurang apa ya, kurang belajar teknik pengambilan gambar sehingga dia juga ikutkan ikutkan penjemuran bajunya orang. Jadi mestinya kan jangan seperti ini, mestinya kan yang disorot itu lapangannya, yang difokuskan lapangan, jangan jangan seperti ini kan, ini kan jadi tidak jelas. Misalnya teman-teman masukkan di laporan, kemudian teman-teman tulis fasilitas olahraga di kelurahan A. Ini kan jadinya tidak jelas karena eh, ini ikut jemurannya orang. Jadi jangan seperti inilah ketika melakukan atau mengambil gambar di lapangan. Sama seperti ini juga tidak jelas. Ini apa yang mau disampaikan di fotonya. Ini kan mungkin maunya si si pengambil gambar ini mau mengambil bahwa ini adalah kandang ternak. Ini kan kandang ternak. Mestinya kan diambil dari depan, jangan ambil dari sini. Kalau dari sini kan hanya rumputnya yang kelihatan, kemudian
orang-orang yang kelihatan, jangan seperti ini. Jadi kalau ingin memoto kandang ternak ya mestinya difoto dari eh, berdirilah di posisi orang ini supaya kandang ternaknya bisa terlihat seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan, harus pintar-pintar lah memposisikan diri ketika ingin memotret sebuah objek. Nah, ini jadi ada aplikasi di Play Store seperti saya bilang tadi, jadi banyak sekali di Play Store aplikasi yang bisa menampilkan lokasi, kemudian menampilkan waktu pengambilan gambar, menampilkan koordinat, malahan juga bisa pada sebuah foto. Jadi ketika memfoto sebuah objek, itu akan kelihatan langsung lokasinya di mana, kemudian koordinatnya di mana, kemudian jamnya jam berapa. Nah, sekian. Jadi, mengenai, materi kita tentang penyajian, fotografi, saya anggap cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan, dikirim di WhatsApp, grup ya, kita punya, WA grup. Silahkan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.